disoroti oleh Dirjen Pajak, di mana baru membeli rumah dan akhirnya disorotin, ini gimana? Disorotin, jadi Ustadz Solmed katanya disorotin ini ya, apa namanya, Dirjen Pajak yang melalui Instagram ya komennya. Ya menurut gua aneh ya, kenapa aneh? Dirjen Pajak ini anggaran triliunan, oke? Tapi menyoroti orang-orang para wajib pajak itu dengan cara berkomentar di Instagram, kan kocak. Maksud gua institusi sebesar Ditjen Pajak harusnya kan bisa tindakan-tindakannya, misalnya melakukan pengiriman surat dan sebagainya. Kenapa harus melalui komentar di Instagram? Yang mana komentar di Instagramnya juga agak sedikit menurut gua nyeleneh kan begitu ya. Gua bingung nih sebenarnya yang dilakukan Ditjen Pajak ini tujuannya apa? Apakah hanya untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa mereka ini sedang bekerja, begitu kan? Bahwa kami ini kerja loh, gitu. Jadi menurut gua sangat tidak patut dicontoh dan tidak perlu diapresiasi pula gitu apa yang dikerjakan oleh Ditjen Pajak dengan cara dia berkomentar-komentar di apa namanya Instagramnya Ustadz Solmed. Lagian kan secara logika begini aja lah. Yang disorotin Ustadz Solmed, dia punya rumah katanya seharga 80 miliar katanya, kan begitu ya. Pada saat dia jual beli, kalau memang itu benar rumahnya lalu dia jual beli, pasti dia sudah bayar pajak di situ. Dia pasti sudah menyelesaikan kewajiban-kewajibannya sehingga dia itu rumah bisa balik nama. Kalau nggak mungkin sertifikat bisa balik nama kalau dia belum menyelesaikan kewajiban-kewajiban pajaknya, kan begitu. Jadi menurut gua kalau seandainya Ditjen Pajak caranya seperti itu, gua agak mengkhawatirkan sebenarnya ini negeri ini mau dibawa kemana begitu loh. Apakah Ditjen Pajak sekarang juga sudah mau apa namanya masuk ke dunia hiburan para artis gitu ya, para infotainment begitu? Nah, itu agak mengkhawatirkan juga tuh bagi para artis, para selebriti begitu ya. Agak mengkhawatirkan pula, jangan-jangan nanti artis-artis semua munculnya datang dari Ditjen Pajak semua gitu. Itu yang kita khawatirkan sebenarnya gitu. Jadi bagi gua ingin berpesan kepada Ditjen Pajak, udah stop, jangan seperti itu apa namanya tindakannya. Ya kalau mau suratin secara resmi kan bisa. Gue juga pernah kok disuratin Ditjen Pajak, it's okay kok, nggak ada masalah. Itu menurut gua cara yang jauh lebih baik, cara yang jauh lebih efektif dibandingkan dengan cara berkomentar di sosial media. Institusi negara kok menurut gua dibawa ke dalam permainan-permainan seperti itu. Ini kan gimmick gitu ya. Hindarilah gimmick, kerja-kerja aja lah. Jadi gua minta, ini Ditjen Pajak nih, pasti ada inspektoratnya juga. Harus periksa tuh, itu orang yang berkomentar itu siapa yang menggunakan akun resmi Ditjen Pajak itu. Nah begitu kan? Siapa yang menggunakan akun resmi Ditjen Pajak itu harus diperiksa. Dia pada saat melakukan itu, berkomentar itu sedang dalam kapasitas kerja atau tidak. Kan begitu? Jangan sampai karyawan resmi misalnya di Ditjen Pajak, apalagi ASN pula misalnya, yang menggunakan itu justru menurut gua anggaran negara terlalu besar untuk institusi sebesar itu untuk melakukan apa namanya komentar-komentar di akun sosmednya para public figure. Itu lucu gitu. Bang, ini kan cukup menarik Bang, akhirnya dengan adanya sentilan dari Ditjen Pajak, Ustadz Solmed dan sang istri ingin menjual rumah tersebut nih, padahal baru nih ada berita bahwa ingin menjual kembali kan dapat sentilan dari Ditjen Pajak. Menurut kamu sendiri seperti apa sih menurutnya? Ngapain dijual? Gua kemarin ketemu sama Ustadz Solmed. Begini ya, orang kan belum kenal makanya belum mengerti begitu ya. Gue juga awalnya pemikirannya serupa dengan netizen, tapi semakin gue berpikir, semakin gue mendalami, ternyata apa yang dilakukan Ustadz Solmed itu tidak menjadi satu hal yang menurut gue itu tercela begitu. Karena kembali lagi ada dalilnya, Islam itu harus kaya. Orang Islam itu harus atau wajib hukumnya untuk kaya, kan begitu. Dan kalau menjadi apa namanya orang kaya di dalam Islam itu, apa-apa saja yang dia lakukan itu sudah diatur di dalam Quran sesuai dengan akhlak-akhlak yang diajarkan oleh Nabi. Sekarang begini, kaya itu kan persepsi. Kaya itu persepsi loh. Orang bisa pandang Ustadz Solmed kaya, gua mandang Ustadz Solmed biasa-biasa aja. Kan begitu. Orang bisa pandang gua kaya, orang-orang yang lebih kaya dari gua nggak pandang gua kaya, biasa-biasa aja. Kan begitu.
Kalau ada orang yang misalnya kita katakan pekerjaannya biasa-biasa aja, UMR lah begitu. Dia melihat orang bawa mobil aja, mau tuh mobilnya misalnya mobil yang biasa-biasa aja pun, orang akan menganggap itu orang kaya. Atau kalau misalnya orang-orang yang kita katakan anak-anak sekolah gitu ya, anak-anak sekolah ngelihat kita pakai iPhone 15 Pro Max saja kita dianggap orang kaya. Jadi kaya itu adalah persepsi. Kembali lagi. Sehingga jika di dalam Muslim mengajarkan seseorang Muslim itu harus kaya, ya berarti untuk menimbulkan persepsi kaya itu harus dipertontonkan, harus dipertunjukkan supaya persepsi itu muncul dong. Kan begitu. Kembali lagi, ketika Ustadz Somad mempertunjukkan itu, apakah dia menggunakan gaya-gaya yang sombong? Gue punya rumah gede loh ini, lu bisa nggak? Gue ini orang kaya, ada nggak seperti itu? Kalau nggak ada, ya selama dia masih menggunakan akhlak-akhlak yang dia tahu adab gitu ya, dia paham adabnya ketika dia harus menunjukkan rumah. Kenapa kita nggak mencoba untuk berpikir positif? Bisa aja dia cuma hanya ingin memotivasi supaya seluruh orang Muslim, kalian tuh harus seperti kita, kalian tuh harus sukses, kalian tuh harus kaya. Itu positif, kan begitu? Itu positif. Dia mengajarkan, dia memotivasi kepada orang-orang. Dia juga bisnis, dia berdagang. Dagang itu kan sunnah dari Nabi juga, kan begitu? Jangan orang komentar bahwasannya ini rumah terlalu besar apa segala macam. Gua kembali lagi ya, gua sampaikan ya. Di dalam Muslim, di dalam Islam ya, ada 9 hal, gua lupa tuh, ada 9 hal itu diajarkan, dianjurkan gitu ya, dianjurkan bagi orang Muslim tuh rumahnya ciri-cirinya harusnya seperti apa. Kenapa kita harus keluar dari 9 hal itu? Bilang orang pamer lah dan sebagainya. Kenapa kita nggak coba menyoroti rumah tersebut apakah masuk di dalam 9 kriteria itu, yang mana harus jauh dari tempat maksiat, harus ada musolanya, tempat beribadahnya harus di dekat masjid, harus di lingkungan yang sehat dan sebagainya. Itu kan ada anjuran Nabi itu, rumah orang Muslim itu seperti apa, kan begitu? Nah, kenapa itu tidak kita soroti? Kenapa yang kita soroti adalah lu pamer, lu rumah lu besar. Kenapa harus disoroti itu? Jadi sebenarnya kalau orang Muslim berkomentar lalu seolah-olah membuli Ustadz Somad, seolah-olah dia pamer, punya rumah besar dan sebagainya, bagi gua orang Muslim yang berkomentar ini tidak ingin agar orang Muslim dilihat oleh dunia bahwa orang Muslim itu kaya. Sekarang saya mau beri contoh, gua mau beri contoh nih. Di Dubai, ustadz-ustadz itu bawa Lamborghini, bawa Ferrari, kaya-kaya kok. Justru yang buat gua khawatir ya, banyak ulama di Indonesia saat ini sebenarnya kaya, bukan nggak kaya. Oke, tapi tidak disorot, tidak aja. Tidak berani komentar orang. Kenapa? Karena ini orang banyak masa. Contoh, Habib Bahar misalnya. Habib Bahar itu punya mobil sport tuh berapa banyak? Kenapa nggak dicek? Abdul Somad sekarang pakai Harley itu. Kenapa nggak dicek? Jadi maksud gua gini ya, rumah kan masih oke lah. Rumah itu tempat tinggal, apalagi di sana ada tempat dia beribadah lah dan sebagainya. Di situ ya ada masjidnya, ada musolanya, ada banyak lah di situ tempat yang memang memungkinkan orang lain untuk beribadah. Pertanyaan gua, pakai Harley gimana cara ibadahnya? Mobil sport gimana cara ibadahnya? Mobil sport tuh mau ibadah bagaimana caranya? Coba. Apa yang bisa memotivasi orang itu dari situ tuh? Seorang penceramah menggunakan mobil sport, menggunakan motor gede, itu apa yang bisa dilakukan? Tapi apakah itu salah? Enggak juga. Karena kembali lagi, Muslim, Islam wajib kaya. Tunjukkan kepada orang-orang, nggak apa-apa. Itu kan nggak jadi masalah. Selama dia masih menjaga adab-adab itu gitu loh. Dia menjaga akhlak seperti yang diajarkan oleh Nabi. Jangan sombong, jangan riya. Jangan dia punya rumah, gue punya rumah nih, kalian nggak bisa kan, kalian miskin kalian. Nah itu nggak boleh itu. Kalau itu fatal. Ini kan enggak, dia menunjukkan. Dan dia bukan cuman ustadz semata. Dia juga adalah seorang pebisnis. Dia bisnisnya rokok. Semua orang, banyak sekarang laki-laki segala macam, rokok itu adalah bangsa pasarnya begitu besar. Dan cukai rokok, pajaknya rokok itu adalah yang terbesar di Indonesia. Harusnya kita berterima kasih sama ini orang. Harusnya kita berterima kasih kepada Ustadz Somad, dia mau usaha rokok. Berarti kita tahu bahwa ketika dia usaha rokok, berapa banyak, berapa besar pajak yang sudah dia setorkan melalui usaha rokok itu. Logika. Lebih bagus Ustadz begitu, sambil dia ceramah, dia dakwah, sambil dia bisnis, daripada Ustadz atau penceramah atau kiai atau siapapun lah itu ulama menggunakan dana zakat,
menyimpangkan dana bos. Dia punya pesantren, dia menyimpangkan dana bos, dia menggelapkan dana bos, misalnya menyelewengkan dana zakat, minta ngarap sumbangan. Itu bukan lagi menunjukkan, mencirikan seorang Islam yang kaya. Kalau minta sumbangan itu adalah mental miskin. Tuh, itu yang gua sampaikan tuh. Jadi kalau gua ditanya, terlepas kontroversi apapun yang terjadi, yang dilakukan oleh Ustadz Solmed, gua kira gitu ya, sikap yang ditunjukkan Ustadz Solmed masih dalam kategori wajar. Apapun yang dia lakukan tidak berhak untuk kita persalahkan. Jadi bagi gua Ustadz Solmed ya oke aja ya, memang itu gayanya dia, itu stylenya dia sebagai seorang penceramah. Selama dia nggak merugikan Anda, kenapa Anda harus bercuap-cuap gitu loh. Tuh. Bang, jadi miris nggak sih Bang dengan pemberitaan yang sekarang? Karena kan ini kan hanya ungkapan dari netizen, akhirnya kan ini jadi kayak menyudutkan atau menjelekkan seseorang. Ya. Dengan pemberitaan yang sekarang ini jadi miris nggak sih Bang dengan adanya? Ya sangat miris sekali lah gua melihat apa yang dialami oleh Ustadz Solmed. Karena sebenarnya apa yang dia lakukan itu wajar. Coba dibesar-besarkan oleh netizen yang mungkin mentalnya miskin. Mentalnya itu bukanlah mental seorang muslim. Kan tidak berakhlak dong. Sekarang gini, ini kan netizen ini apa sih yang sebenarnya dikomentarin? Karena seorang ustadz katanya penceramah kan harusnya nggak boleh dong ke infotainment menunjukkan rumah apa segala macam, nggak etis. Gue mau kasih tahu ya, lebih etis mana? Seorang ustadz dia menunjukkan rumah yang hasil daripada kerja kerasnya dia, bisnisnya dia tunjukkan kepada publik, ya. Padahal itu dia ingin memotivasi misalnya. Lebih etis mana? Antara itu atau sebuah institusi negara yang kita bayar melalui pajak yang kita gaji, anggaran triliunan, lalu dia kerjanya hanya melalui sosial media. Coba lebih nggak etis mana? Sebenarnya kan simpel itu aja. Jadi apa yang dilakukan Ustadz Solmed itu dalam kategori wajar dan tidak bisa dipersalahkan. Stop untuk membuli. Ayo kita bangun mental muslim dong. Mental Islam itu harus dibangun dong. Kembali lagi gue sampaikan, di Saudi sana, di Dubai, ustadz-ustadznya, kiai-kiainya kaya-kaya. Mereka tuh negara-negara maju, kan begitu. Jadi jangan jadi persoalan lah hal-hal sepele begini. Kasihan Ustadz Solmednya, orang berniat baik kok kita malah bully dia. Orang berniatnya ingin memotivasi orang lain di luaran sana kok kita bully gitu loh. Kan nggak masuk di akal. Gue bukan dalam rangka untuk melakukan pembelaan terhadap Ustadz Solmed, enggak. Tapi gue kadang-kadang udah melihat apa yang disoroti netizen ini kadang-kadang sudah mulai tidak masuk di akal. Gitu. Udah mulai ngaco gitu. Jadi bagi gue perlu untuk diluruskan. Netizen harus diberikan pencerahan. Jangan dikit-dikit bully orang, mentang-mentang netizen itu berkuasa, punya akun yang banyak dengan banyak orang gitu ya. Lalu bisa seenak jidatnya aja kita menjatuhkan atau merusak karakter seseorang kan gitu. Itu kan nggak baik gitu. Ini dong Bang, himbauan atau ajakan biar lebih baik atau lebih selektif atau mungkin lebih bijak dalam memakai media sosial atau ya kepada masyarakat ya, gue minta untuk gunakanlah sosial media dengan bijak. Jangan kita itu melihat sisi-sisi seseorang public figure itu hanya sepotong-sepotong. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.